Saudara kan tidak peduli toh. Setiap saudara haji, pasti yang dibagi-bagi itu buku Wahabi. Tapi untung oleh saudara tidak dibaca. Ya kalau saya membaca maka saya tahu. Nah itu ya ini syirik, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Pokok kalau tidak ada pada zaman Nabi itu namanya bid'ah. Itu sebenarnya pengertian tidak benar. Asli daripada hadisnya itu panjang. Khairul kalami kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wah, itu yang diambil, yang nyaring finnar. Nah, tapi tidak memahami kata-kata muhdatsatun itu dari bahasa Arab ahdatsa yuhditsu. Muhdatsat barang yang diada-adakan yang tidak ada. Itu nama muhdatsat. Muhdatsat barang yang diada-adakan yang tidak ada. Loh, warga NU itu bukan mengada-adakan yang tidak ada, mengada-adakan yang ada. Ya. Mengada-adakan yang ada, bukan mengada-adakan yang tidak ada. Nah, sehingga bid'ah itu menjadi bid'ah mahmudah, bid'ah madmumah, bid'ah yang dipuji, bid'ah yang dicela. Yang mengatakan bid'ah itu ada yang baik itu bukan Syukron Makmun. Jangan menghantam saya. Yang berkata bid'ah itu hasanah itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Baca dalam kitab Fathul Bari. Ketika Sayyidina Umar mengadakan sholat tarawih berjamaah. Yang berjamaah itu zaman Rasulullah tidak ada tarawih berjamaah itu. Semua tarawih sendiri-sendiri. Zaman Abu Bakar sendiri-sendiri. Melihat 12.000 penduduk Madinah. Tiap hari, tiap malam sembahyang tarawih sendiri-sendiri. Sayyidina Umar mempunyai pikiran. Alangkah indahnya kalau tarawih ini dibikin berjamaah. Diangkatlah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Itu imam tarawih yang pertama kali di dunia. Ubay bin Ka'ab itu imam tarawih yang pertama kali di dunia. Selesai tarawih begitu rapi, bagus. Dalam kitab Fathul Bari, sarahnya Sahihul Bukhari, persilakan Anda baca. Di situ Sayyidina Umar berkata, nikmati bid'atu hadihi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Jadi bid'ah itu ada yang bagus. Itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kita sepakat bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Cuman pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang ada sekarang yang tidak ada zaman Rasul pasti jeleknya? Tentu akal sehat akan berkata belum tentu jelek, belum tentu baik. Lihat bid'ahnya itu kayak apa? Itu namanya ras otaknya sehat. Bid'ahnya kayak apa? Nah kalau bid'ahnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, tentu saja itu bid'ah dolalah. Sehingga bid'ah itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Mengapa Rasulullah tidak menyebutkan bahwa bid'ah itu bid'ah yang tidak baik? Menurut ilmu balaghahnya, tapi kalau ngaji ya, menurut ilmu balaghahnya, sesuatu yang sifatnya sudah pasti tidak usah disebut. Sudah pasti kok. Tidak mungkin kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Tidak mungkin. Otaknya miring. Kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Miring otaknya itu. Yang pasti kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Nah, orang ahli sunnah ini baca kitab. Jadi ada kaidahnya. Al-Quran juga Allah menyebutkan kalau sudah pasti sifat yang nggak disebut oleh Allah. Wa kana wara'hum malikun
ya'khudhu kulla safinatin wasba. Di balik nelayan ini besok akan ada raja yang akan mengambil, merampas semua kapal. Allah tidak menyebut yang dirampas kapal baik apakah kapal jelek. Tidak mungkin raja merampas kapal rusak. Maka sifatnya tidak disebut oleh Allah. Ini ilmu balaghahnya, belum ilmu usul fikihnya. Min babil am uridu bil khas, min babil khas uridu bil am. Persilakan kaji bid'ah itu. Nah, lalu dianggapnya bid'ah. Kita mengadakan yasinan tiap malam Jumat. Itu tradisi NU. Masih ada atau tidak Allahu a'lam sekarang. Dulu muslimat NU itu mesti malam Jumat mengadakan yasinan. Karena kita wajar. Di dalam perintah Allah itu bermacam-macam. Ada perintah Allah yang Allah tentukan tempat dan waktunya. Ibadah haji. Tempatnya di Tanah Suci. Waktunya 9 Dzulhijjah. Tidak boleh di luar itu. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan hanya berdasarkan tempatnya. Waktu bebas. Ibadah umroh. Umroh harus di Tanah Suci Mekah. Waktu bebas. Kapan saja mau umroh. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan hanya waktunya saja. Tempatnya bebas. Sholat 5 waktu. Mau sholat di mana? Di hutan persilakan. Di tepi laut persilakan. Mau sholat di mana saja persilakan. Asal waktunya subuh waktu subuh, duhur pada waktu duhur, asar pada waktu asar. Itu yang penting. Tempat bebas. Nah, barangkali saudara-saudara saya yang saya hormati dari golongan Wahabi itu kurang paham perintah Allah yang tidak pakai tempat dan tidak pakai waktu. Misalnya baca Quran. Di mana baca Quran? Di mana saja. Kapan baca Quran? Kapan saja. Bebas. Ini barangkali saudara saya, maaf, persilakan. Saya sudah berdialog dengan 135 membeli Wahabi di puncak. Saya berdialog. Ternyata mereka tidak banyak jawaban. Sampai saya katakan, kalau Anda cinta Sukron Makmun, tolong selamatkan Sukron Makmun dari api neraka. Saya katakan, tegas, tolong selamatkan Sukron Makmun dari api neraka. Saya mengadakan maulid, saya uraikan. Saya mengadakan maulid, ada dasarnya. Rasulullah memperingati maulid setiap hari Senin. Persilakan Anda baca tentang puasa hari Senin. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin, faqal yaumun wulidtu fi. Yaumun wulidtu fi. Siapa bilang Rasulullah tidak memperingati maulidnya? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira. Tidak ada karunia Allah, tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita bergembira. Masih banyak lagi. Saya katakan faksusil qasasah la'allahum yatafakkarun. Ceritakan Muhammad oleh engkau sejarah-sejarah itu. Kami mau membaca sejarah Rasulullah pada bulan Maulid ini. Baca sejarah. Perintah kata, masih banyak lagi seuraikan. Dan tidak ada peringatan maulid yang tidak perintah Allah. Yang diadakan oleh ulama. Saya bicara di 135. Mubalik-mubalik yang dibayar oleh Saudi Arabia. Saya terbuka. Demi membela ahli sunnah wal jamaah ini. Saya katakan terus terang. Maulid dibuka dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran perintah Allah apa bukan? Tolong jawab. Setelah baca Quran, baca sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Baca sholat perintah Allah apa bukan? Tolong jawab.
Setelah baca sholawat, kita membikin mau'idatul hasanah. Mulai sambutan sampai ceramah, mau'idatul hasanah. Perintah Allah. Doa, perintah Allah. Lalu mereka sering kritik kalau maulid terlalu mubadzir, terlalu mewah, paha kambing dipotong. Saya bilang, orang duduk mulai jam 8 maulid sampai jam 12, selesai dikeluarkan nasi, lauknya cuma tempe kecil-kecil. Kira-kira marah apa tidak? Kira Pak Suharso marah nggak kira-kira? Sudah duduk mulai jam 8 maulid, keluar nasi, baunya tempe, di rumah tempe, maulid tempe, lama-lama kita mati dengan tempe. Kita menggembirakan orang.